Kalau video ini muncul di beranda kamu, itu bukan sebuah kebetulan. Justru ini adalah pertanda kalau kamu yang usianya masih belum 20 tahun, kamu bisa lebih upgrade diri kamu lebih baik lagi. Hai semuanya, kenalin nama aku Nur. Aku adalah seorang pembelajar dan akan terus belajar di channel ini, Nur Teman Belajar Kamu. So, buat kamu yang pengen belajar bareng sama aku, kalian bisa bantu subscribe biar aku semakin semangat lagi buat nyantai. Ini ada beberapa pesan buat kamu yang usianya masih belum menginjak di usia 20 tahunan. Di sini aku punya pesan buat adik-adik dan juga teman-teman yang usianya baru mau dan bahkan masih belasan tahun. Ada beberapa hal yang harus kalian lakukan agar kalian bisa mewujudkan semua impian kalian. Jadi buat kamu yang masih belum punya roadmap ke depannya, kamu bisa tonton video ini dari awal sampai akhir. Pesan aku yang pertama buat kamu yang masih sangat-sangat muda, jangan takut untuk mencoba hal baru. Kalau kamu sekarang masih SMP, kamu juga masih SMK, pun baru memasuki di dunia perkuliahan, kamu bisa banget untuk coba hal yang baru. Bisa coba skill baru, ataupun hal-hal yang kamu suka tapi bermanfaat dan juga bisa meningkatkan potensi yang kamu punya. Kamu suka editing? Coba di bagian editing, desainer grafis, kamu coba juga videografer, fotografer, skill komunikasi, belajar terkait presentasi yang bagus, belajar terkait komunikasi yang efektif, dan masih banyak lagi hal yang bisa kamu pelajari. So, buat kamu, memang keluar dari zona nyaman itu nggak mudah, apalagi untuk bisa mulai hal yang baru. Tapi kalau misal kita terlalu takut buat coba hal baru yang masih belum kita coba sama sekali, karena ketakutan itu bisa jadi potensi yang kita punya tidak bisa maksimal, tidak bisa kita keluarkan secara maksimal. Pertama, jangan takut mencoba hal yang baru. Yang kedua, kesalahan dan juga kegagalan itu adalah guru terbaik dalam hidup kita. Kalau misal kalian bilang, aku nggak mau coba karena takut gagal, aku nggak mau coba karena aku takut salah, itu sebenarnya semua orang merasakan hal seperti itu. Cuma bedanya ketika kamu bisa untuk melawan ataupun berdamai dengan rasa takut gagal, rasa takut salah, keliru, bahkan ditertawakan, kamu udah ada di atas rata-rata. Karena yang membedakan orang yang sekarang sukses itu terletak pada keberanian dia. Karena ketika kita punya kesalahan, ketika kita juga punya yang namanya ketika kita salah, ketika kita gagal, kita akan belajar. Contohnya, ketika kamu ikut Olimpiade Matematika, nilai kamu tidak sesuai dengan ekspektasi dan justru nilai kamu sangat rendah. Pasti kamu akan terus belajar, mengevaluasi, mencari tahu. Kenapa ya soal di bagian B itu salah semua? Kenapa ya soal di bagian A itu benernya cuma 2? Tapi kalau misal kalian nggak salah ataupun kalian belum mendapatkan yang namanya kegagalan, pasti kalian akan berbangga diri, berpuas diri, dan nggak mau buat belajar lagi. Dan yang ketiga, gak kalah penting adalah konsisten. Dan lihat diri kalian 5-10 tahun lagi. Kalau misal kalian dulu pernah gagal di perlombaan apapun itu, kalian akan menemukan titik berhasil karena hasil dari kegigihan, konsistensi, dan juga kesabaran kalian untuk terus belajar. Karena ketika aku sekarang sudah mendalami skill public speaking, bisa ngomong di depan kamera seperti ini, itu bukan hasil dari aku belajar kemarin. Justru ini adalah hasil aku belajar 10 tahun yang lalu, mulai dari gemeteran, mulai dari kagok mau ngomong apa, nggak bisa menyampaikan kata-kata, kalimat, apalagi menggunakan intonasi, ekspresi, ataupun lain sebagainya. Dan di 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, aku melihat bahwa proses kecil yang aku lalui itu membuahkan hasil. So, buat teman-teman sekarang yang lagi berproses atau baru banget berproses, nikmati. Jadi kalian harus berfokus pada prosesnya, rayakan sekecil apapun hasil dari kalian. Nah, dengan kita mengapresiasi proses yang sudah kita jalani, kita bisa untuk terus semangat belajar,
kita terus semangat untuk belajar, semangat berproses, dan tentu semangat untuk mengasah kemampuan yang lainnya. Nah, buat teman-teman yang usianya masih belasan tahun dan belum menginjak 20 tahunan, itu 3 pesan dari aku. Jangan takut mencoba hal yang baru. 2, jadikan kesalahan ataupun kegagalan itu sebagai guru terbaik dari kalian, karena dari kegagalan, kesalahan itu kalian bisa belajar dan menjadi lebih baik lagi. Yang ketiga, tentu teman-teman harus konsisten. Jangan buru-buru, karena ketika kalian gak berfokus di satu skill yang kalian mau, kalian benar-benar mendalami skill itu, bisa jadi cuma seperempat. Bayangin kalau misal ada 4 gelas, kalian mengisinya seperempat semuanya. Nggak bakal maksimal. Tapi kalian tonjolin di satu skill yang benar-benar kalian mau, kalian bisa menjadi seseorang yang dikenal expert di bidang tersebut. Jadi itu teman-teman semuanya, so buat kamu yang sekarang masih berusaha untuk berdamai dengan rasa takut, kalian masih berusaha untuk mengurangi yang namanya ketakutan tersebut, takut gagal dan lain sebagainya, itu adalah proses. Dan aku yakin ketika kamu sudah mempunyai jalan yang benar-benar bisa kalian tempuh, baik itu kalau misal belum sekarang, tapi kalian mau terus action, karena di video ini itu adalah roadmap atau pesan yang bisa aku sampaikan. Setelah nonton video ini, tugas kalian take action. Mulai dari hal terkecil dulu, hal terdekat yang kalian bisa lakukan untuk seenggaknya lebih baik dari hari kemarin. Misal, kalian bisa baca buku sehari 5 halaman, konsisten sampai 3 bulan ke depan. Terus juga kalau misal kalian mau jadi konten kreator, kalian bisa banget untuk 1 hari 1 video dan lihat 3 bulan ke depan. Begitupun dengan aspek lain atau bidang-bidang lain yang mau kalian tekuni. So, buat teman-teman, kalau kalian pengen melihat progres kalian, show up tiap hari. Jangan sampai ada satu hari yang kalian kosongi, karena bentuk dari konsistensi adalah bentuk perjuangan dari kita bahwa aku beneran mau nih ada di posisi ini. Kalau misal kalian ngelihat orang-orang pada jago ngebatik, gambar, lukis, dan lain sebagainya, coba kalian pelajari detail-detailnya seperti apa yang harus kalian pelajari dari awal, dari basic, intermediate, ataupun ke expert sekalipun. Begitupun dengan kalau misal kalian pengen lancar public speaking, harus pelajari pondasinya terlebih dahulu. Apa yang harus kalian bangun terlebih dahulu? Kepercayaan diri, berani untuk mengambil resiko dan memulai, dan bahkan dari latihan kecil, langkah-langkah kecil yang kalian lakukan, itu bisa menjadikan diri kalian lebih baik lagi ke depannya. 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, ataupun 5 tahun ke depan. Dan kalian gak bakal sangka-sangka, ternyata progres kecil yang kalian lakukan itu membuahkan hasil dan bisa memberikan jalan ataupun kemudahan untuk kalian di kemudian hari. So, itu video hari ini. Semoga bermanfaat. Kalau misal kalian mau aku bahas apa selanjutnya, komen aja. Dan jangan lupa subscribe akun ini biar aku semakin semangat buat kontennya. See you!